Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Irbab. Di sini Kak Irbab akan mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama belajar tentang gelombang cahaya. Khususnya nanti pada pembahasan interferensi, difraksi, dan polarisasi. Jadi tonton videonya sampai habis agar pemahaman kalian tidak setengah-setengah. Oke? Oke adik-adik, kita mulai dari interferensi celah ganda. Oke, pernahkah adik-adik mendengar kata-kata interferensi? Secara mudahnya, interferensi itu bisa kakak katakan itu penggabungan atau penjumlahan. Intinya seperti itu dah. Jadi syarat di interferensi ini paling tidak ada dua buah sumber cahaya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ya. Di sini kakak sudah ilustrasikan percobaan tentang celah ganda oleh Thomas Young. Jadi di sini ada lampu, satu lampu, di sini dilewatkan dua celah, sehingga di masing-masing celah ini menghasilkan sumber cahaya baru dan mereka bergabung. Setelah itu dia akan membentuk pola-pola yang akan ditangkap oleh layar. Jadi polanya itu nanti di sini ada namanya terang pusat. Terang pusat itu adalah jadi cahaya yang paling terang di situ ya. Terus di sela-selanya nanti ada gelap, terus terang lagi, gelap, terang lagi, dan seterusnya. Makanya nanti di situ kakak tulis nih, ada terang pusat, gelap satu, setelah gelap satu terang satu, gelap dua, terang dua, dan seterusnya. Di atasnya seperti itu, di bawahnya juga sama. Nah, di sini ada beberapa besaran yang harus adik-adik tahu. Yang pertama D, jarak antar celah. Terus L di sini adalah jarak celah ke layar. Terus ada lagi P. P itu adalah jarak antar polanya. Nah, yang terakhir adalah lambda. Itu adalah panjang gelombang sumber cahaya yang digunakan. Nah, untuk rumusnya itu ada dua ya, Dedek. Bisa pakai D sin theta sama dengan N lambda, atau bisa dP per L sama dengan N lambda, atau bisa dikatakan di PLN ada lambda. Nah, di PLN ada lambda. Nah, gitu ya. Buat menghafalkan aja. Nah, kadang kita menemukan di buku-buku itu ada yang dP per L sama dengan N plus 1 lambda. Nah, bisa jadi di situ ada perbedaan antara pola gelap dan pola terang. Tapi di sini kakak pakainya 1N aja. Terus bagaimana kita membedakannya? Nah, di sini kakak nanti fokuskan ke N-nya biar kalian tahu bagaimana menggunakan N-nya ini. Nah, gini ya. Pertama, kita harus tahu polanya. Misal yang ditanyakan dari terang ke terang, atau dari gelap ke gelap, atau dari terang ke gelap, gelap ke terang. Nah, sekarang kakak bedakan nih. Nah, bisa dilihat ya, difokuskan sini. Nah, di sini kalau seandainya yang ditanyakan adalah pola yang sama, misal terang ke terang, gelap ke gelap, gitu ya. Caranya mudah. Misal dari terang pusat ke terang ketiga, terang 0 ke terang 3, 3 kurangi 0, 3. Berarti N-nya 3. Terang ke 0 ke terang ke 5, N-nya berapa? 5 kurangi 0, 5. Terang 0 ke terang 10, N-nya berapa? 10, karena 10 kurangi 0. Kalau terang ke 0 ke terang 20 berapa adik-adik? Ya, 20 kurangi 0, 20. Nah, sekarang kalau terang ke 1 ke terang ke 5, 5 kurangi 1, N-nya 4. Terang kedua ke terang 10, 10 kurangi 2, N-nya 8. Nah, berarti kalau terang ke 20 ke terang ke 100, N-nya 100 kurangi 20, 80. Gitu ya. Nah, sekarang kalau gelap antar gelap ya. Misal gelap ke 1 ke gelap 3 sama. Jadi kalau kembar, terang ke terang atau gelap ke gelap, itu tinggal diselisihkan aja. Gelap 1 ke gelap 3, 3 kurangi 1, 3 kurangi 1, 2. Gelap ke 20, gelap kedua ke gelap 20, 20 kurangi 2, 18, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau seandainya dari terang ke gelap, Kak, maksud dari terang ke gelap gimana? Maksudnya terangnya angkanya yang lebih sedikit, gelapnya yang lebih besar. Misal terang ke 0 ke gelap 2, nih lihat ya. Terang ke 0 ke gelap 2, 2 kurangi 0 berapa? 2 kurangi 1, kurangi setengah, 1,5. Berarti N-nya adalah
1,5. Itu kalau dari terang ke gelap. Jadi dikurangi dulu, dikurangi 0,5. Misal dari terang 2 ke gelap 3, 3 kurangi 2 berapa? 1. Dikurangi setengah, 0,5. Berarti kayak gini nih. Terang ke 10 ke gelap ke misal 15, berapa coba? 5 kurangi 15 kurangi 10. Berarti 5. 5 kurangi setengah 4,5. Gitu ya. Coba deh. Terang ke 2 ke gelap ke 10. Berapa? 10 kurangi 2, 8. Berarti dikurangi setengah lagi 7,5. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita balik dari gelap ke terang, maksudnya apa? Gelapnya angkanya dikit, terangnya banyak. Misal gelap ketiga ke terang kelima nih, n-nya 2,5. Gimana caranya? 5 kurangi 3 berapa? 2, tambahi setengah. Gitu, jadinya 2,5. Gelap keempat ke terang 20, 20 kurangi 4 berapa? 16, tambah setengah 16,5. Nah coba nih, gelap ke 1 ke terang ketiga, berarti n-nya berapa? 3 kurangi 1, 2, tambah setengah 2,5. Nah kalau ada terlalu ribet menghafal ini, boleh kalian pakai gambar ya. Ini dilihat gambarnya kayak gini. Kalau terang pusat ke gelap 1 berarti setengah. Ini artinya setiap stripnya itu setengah. Nah, mengapa terang ke 0 ke terang 1 1? Karena dari sini ke sini setengah, setengah tambah setengah 1, dan seterusnya. Terang ke 0 ke terang ketiga berapa? 1, 2, 3, karena setiap terangnya 1. Gitu ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya tentang difraksi celah tunggal. Berbeda dengan materi sebelumnya tentang interferensi celah ganda, kalau di sini adalah difraksi celah tunggal. Celahnya cuma 1. Jadi kalau interferensi tadi gabungan, kalau difraksi di sini adalah pelenturan. Apa sih maksudnya pelenturan? Jadi ada sumber cahaya yang masuk ke celah sempit, dia akan mengalami pelenturan gitu ya. Dan dia juga akan membuat pola-pola gelombang. Oke adik-adik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang difraksi celah tunggal. Tadi kita sudah belajar tentang interferensi celah ganda. Jadi ciri khasnya kalau interferensi itu celahnya ada 2, karena dia paling tidak definisinya kan bergabung. Jadi minimal ada 2. Kalau di sini berarti celah tunggal. Jadi difraksi itu kalau secara enaknya ngomongnya itu bahasanya adalah pelenturan cahaya ya, karena dia masuk ke celah yang sempit. Nah jadi ini ilustrasinya, gambarnya ya. Jadi ada sumber masuk ke sumber cahaya, di mana dia menimbulkan gelombang cahaya, dia masuk ke celah sempit sehingga memunculkan pola-pola seperti ini. Nah polanya itu berbeda dengan interferensi, makanya nanti untuk rumusnya itu kan nanti sama, cuman nanti n-nya yang berbeda. Nih dilihat nih perbedaannya ya. Kalau tadi setelah terang ke 0 tadi gelap 1. Kalau ini setelah terang 0 terang lagi. Gitu ya. Makanya nanti kalau dari terang 0 ke gelap 1 itu nanti jadi bulat. Jadi terang 0 ke gelap 4, 4. Terang 0 ke gelap 3 itu 3. Terang 0 ke gelap 20 berarti berapa? 20. Tapi kalau terang ke 0 ke terang itu adalah pecahan. Misalnya dilihat terang 0 ke terang 3 gitu ya. Dari sini ke sini 1 gitu kan. 2 setengah. Jadi kan tiap polanya itu kan setengah. Makanya kalau terang ke terang itu pasti pecahan. Gelap ke 1 ke terang 4. 1, 2 setengah. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan ke terang itu biasanya pecahan ya. Jadi untuk rumusnya sama, bisa pakai d sin theta n lambda, bisa pakai dp per l n lambda. Cuman menentukan n-nya berbeda. Menentukan n-nya, pokoknya kamu kalau hafal gambarnya itu enak. Jadi kita bisa menentukan n-nya berapa. Gitu ya. Oke, untuk besarannya ini ada perbedaan sedikit dengan interferensi. Kalau tadi d di interferensi itu adalah jarak antar celah. Nah, kalau di sini d-nya itu lebar celah. Jadi d di sini itu sama aja di sini lah.
Nah gitu ya, D lebar celah. Untuk L nya sama, yaitu jarak dari celah ke layar. Kalau P nya adalah jarak antar polanya gitu ya. Oke ya, nanti tadi belum kakak jelasin ya. Biasanya kita itu terhambat membedakan antara P dan N. Kalau N sudah saya jelaskan, itu adalah tingkatannya ya. Kalau P itu panjang tingkatannya. Misal terang ke 0 ke terang 2, N-nya berapa? N-nya misal di sini berarti terang 0 ke terang 2 berapa? 1,5. Nah, 1,5 ya. Nah, P-nya berapa? P-nya misal di situ diketahui 2 meter. Nah, itu adalah P-nya. N-nya yang tadi. Jadi pecahan, ada yang genap gitu ya. Tapi kalau P itu adalah jarak sebenarnya. Makanya kalau saya tuliskan P itu yang mana? Misal dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini P-nya gitu ya. N-nya berapa? Dari terang 0 ke terang 4. Tinggal dihitung aja. Terang 0 ke gelap yang paling dekat, gelap 3 ya. Berarti kan 3 tambahi setengah, 3,5 itu N-nya. Kalau P-nya berapa? P-nya 3 meter misal. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Materi selanjutnya yaitu difraksi pada kisi. Nah, apa sih difraksi pada kisi? Kita harus tahu dulu nih, kisi itu apa ya. Kisi itu adalah celah yang banyak, celah majmuk atau nama lainnya. Jadi kalau seandainya nih, misal kita punya kaca nih ya, kita ambil satu gitu ya, misal ini masih plur gitu ya. Kalau celahnya satu ya namanya celah tunggal. Kalau ada 2 celah namanya celah ganda. Tapi kalau ada banyak celah nih, ya itu berarti adalah kisi atau celah majmuk. Nah, untuk persamaannya gimana? Ini masih sama kayak kemarin-kemarin. Jadi interferensi, difraksi, sama difraksi kisi itu persamaannya sama, yaitu D sin theta sama dengan N kali lambda, atau bisa dP per L sama dengan N lambda. Nah, perbedaannya di mana sih? Nah, perbedaannya ini nanti letaknya di N sama D ya. Kemarin kan kita bahasnya D sama N, D sama N. Ini juga sama, kita bahasnya D sama N yang berbeda. N-nya untuk cara menentukan N di sini itu sama seperti interferensi. Ingat-ingat ya. Jadi kalau misal di situ ditanyakan terang kedua, berarti itu adalah terang ke 0, terang pusat ke terang 2, berarti itu adalah 2. Jadi kalau terang itu biasanya genap, tapi kalau seandainya gelap, misal terang pusat ke gelap 3, nah itu pecahan. Nah, nanti kamu ulang lagi ke interferensi ya, materi untuk menentukan N-nya. Nah, kalau D-nya itu adalah simbol tersembunyi di sini. Jadi D-nya itu adalah sebenarnya rumusnya 1/N. Apa sih N itu? N itu adalah konstanta kisi. Nah, biasanya satuannya garis tiap senti. Jadi misal nanti ada di soal itu sebuah kisi memiliki konstanta kisi 1000 garis per sentimeter. Nah, itu N-nya. Jadi N-nya 1000 garis per sentimeter. Itu biasanya satuannya garis per sentimeter atau garis per milimeter. Nanti D-nya kalau garis per sentimeter berarti D-nya senti ya satuannya. Kalau garis per milimeter berarti D-nya satuannya milimeter. Nah, untuk P-nya sama L-nya itu sama. Yang jelas kalau nanti pakainya sudut berarti pakai rumus yang atas. Tapi kalau nggak ada sudutnya, adanya jarak kisi ke layar berarti pakainya yang ini. dP per L sama dengan N lambda. Nanti kita lebih jelasnya pakai contoh soal ya. Oke adik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang polarisasi. Ada yang sudah tahu apa sih polarisasi itu? Nah, polarisasi diambil kata dari kata polar ya. Apa? Pengkutuban atau penyearahan yang tadinya banyak arahnya menjadi satu arah. Nah, kakak sudah gambarkan beberapa ilustrasinya tentang peristiwa polarisasi. Jadi misal kita buat semacam ini, kita anggap polarisator gitu ya. Jadi misal ada gelombang, ingat ya, polarisasi hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Kenapa? Nih, lihat. Jadi kalau seandainya nih ada gelombang transversal, kita anggap gelombang tali melewati polarisator yang seperti ini, maka dia akan terus melaju seperti ini. Tapi ketika kita putar 90 derajat seperti ini gitu ya, kita lewatkan lagi, maka dia akan terpotong sehingga dia
lurus, nggak terbentuk gelombang lagi. Jadi misal kalau saya contohkan, misal ada dua gelombang kayak gini ya, gelombang transversal yang atas bawah sama kanan kiri. Ketika masuk ke tangan saya, maka yang masuk sisanya cuman yang ini satu. Jadi misal kita anggap yang ketiga ini ya. Jadi misal masuk itu berarti energi intensitasnya itu berkurang. Nah, begitupun ketika masuk ke namanya ini analisator. Analisator gitu ya. Ini polarisator ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan, biasanya itu yang ditanya adalah intensitas yang keluar pada analisator. Nah, persamaannya ini. Jadi, ketika gelombang yang awalnya belum masuk polarisator itu memiliki intensitas 0, ketika keluar dari polarisator itu akan timbul I1, di mana I1 itu adalah setengahnya dari I0. Nah, ketika masuk ke analisator ini dia akan membentuk I2. Nah, untuk I2-nya itu ada persamaannya I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Tetanya apa, Kak? Tetanya adalah sudut antara analisator dan polarisator. Nah, kalau kita substitusikan lagi antara I1 dengan I0, maka dapatlah persamaan I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, kalau antara analisator dan polarisator itu sudutnya 90 derajat, maka nggak ada yang akan keluar. Jadi misal kita gambarkan misal ini ya. Nah, ada celah di sini. Polarisatornya kayak gini, terus analisatornya gini. Set. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Maka kalau terjadi seperti ini, nggak ada yang keluar. Makanya sudutnya itu tidak boleh 90 derajat kalau misal kita mau mendapatkan I2. Gitu ya. Itu adalah polarisasi dengan cara penyerapan. Oke adik-adik, ini materi selanjutnya tentang polarisasi masih ya, tapi dengan cara pemantulan dan pembiasan. Nah, dengan cara pemantulan dan pembiasan itu untuk polarisasi ada syaratnya, gitu ya. Jadi kalau kita sudah belajar hukum Snellius tentang pemantulan dan pembiasan, ini akan terjadi pola seperti ini. Jadi ini ada sinar datang, gitu ya. Ada yang dipantulkan, sebagian dipantulkan, ada sebagian yang dibiaskan, gitu ya. Dan syaratnya antara sudut pantul, ini pantul, sudut pantul ditambah sudut biasnya harus sama dengan 90 derajat. Itu syarat dari polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan. Nah, kita punya persamaan ya, bahwa sin IP banding sin R atau sin ya, banding sin R itu sama dengan N2 per N1. Maka lanjut ke bawah, sin IP R-nya kita ganti dengan 90 min IP ke sana ya. Jadinya sin IP per sin 90 min IP sama dengan N2 per N1. Nah, sin IP biarin. Perlu diingat ini kembali ke trigonometri. Sin 90 min IP jadinya apa? Cos ya. Cos IP sama dengan N2 per N1. Jadinya apa? Sin dibagi cos tan ya. Tan IP sama dengan N2 per N1. Ini adalah sudut polarisasi. Nah, ini kalau seandainya sinarnya itu datang dari medium yang lebih renggang ke yang lebih rapat. Nah, kalau seandainya sinarnya datang dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat atau N1-nya lebih besar daripada N1, maka kita menemukan persamaan baru bahwa tan IP sama dengan sepersin IK. IK itu adalah sudut kritis. Nah, ini penjelasannya lebih dalam tentang sin IK itu ada di hukum Snellius ya, tentang pemantulan sempurna. Semoga dari sini kalian bisa memahami materinya, nanti lebih dalamnya di contoh soal. Oke? Oke adik-adik, ini adalah materi terakhir di video kali ini ya, tentang daya urai. Apa sih daya urai? Jadi misal kita pas malam-malam, biasanya kalau kita naik motor atau naik mobil, di arah yang berlawanan dari sangat jauh kita melihat ada
mobil yang lampunya kelihatannya cuma satu, sebenarnya kan dua ya, tapi cuma satu karena terlalu jauh sehingga mata kita tidak bisa membedakan itu ada dua. Nah, kemampuan seperti ini itu akan dibahas di daya urai. Jadi daya urai adalah kemampuan mata kita untuk membedakan dua sumber cahaya itu masih terpisah. Nah, kalau digambarkan ini seperti ini, ya. D minimum itu adalah daya urai minimumnya. Jadi minimumnya jaraknya segitu dengan jarak L. L itu adalah jarak kedua benda itu, dua sumber cahaya itu terhadap mata kita, ya. Dimana D ini adalah diameter pupil, ini adalah bayangan yang terbentuk di mata kita, gitu ya. Jadi minimal nanti ada persamaan di mana sudut resolusi minimumnya itu adalah 1,22 kali panjang gelombang lampu mobil itu dibagi dengan D. D itu adalah diameter pupil kita. Nah, untuk mencari daya urai minimumnya, nah hubungan antara daya urai minimum dengan jauhnya mobil, nah itu adalah ini. D minimum sama dengan T minimum sekali L. L itu adalah jarak mobil ke mata kita, gitu ya. Jadi untuk T minimumnya kita ganti dengan persamaan yang di atas. Ketemulah untuk daya urai minimum sama dengan 1,22 kali panjang gelombang kali L dibagi dengan D. Nah, ini adalah persamaannya. Untuk persamaannya bisa ditulis ya. D min itu adalah jarak antara lampu 1 ke lampu 2, gitu aja deh, ya. Lampu 1 ke lampu 2 karena lampunya kan 2 ya, mobil. Terus 1,2 dari sana panjang gelombang itu adalah panjang gelombang dari lampunya. Bisa aja lampu yang dikeluarkan oleh mobil itu berbeda-beda karena jenis lampunya mungkin beda, ada yang LED, ada yang biasa, gitu ya. Itu lambdanya bisa berbeda-beda. L itu adalah jarak dua sumber cahaya itu ke mata kita. D itu adalah di sini diameter pupil kita. Jadi setiap orang bisa memiliki daya urai minimum yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi semoga dari video sebelumnya semuanya kalian bisa memahami materi yang kakak sampaikan, dan nantinya kakak akan kasih soal, semoga nanti bisa lebih memahami. Oke, terima kasih dari kakak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.